Halo para siswa yang saya kasihi dan juga para pemirsa YouTube yang budiman. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran geografi akan menyampaikan materi pelajaran geografi untuk kelas 11 semester 2. Judulnya tentang dinamika kependudukan dan perencanaan pembangunan. Kenapa kita harus mempelajari kependudukan kaitannya dengan pembangunan? Karena pembangunan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, dengan mempelajari dinamika kependudukan yang ada, maka diharapkan mempersiapkan generasi untuk pembangunan yang sudah direncanakan sehingga pembangunan tersebut bisa berhasil secara optimal. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk artinya orang yang tinggal di suatu wilayah atau orang yang secara hukum berhak tinggal di suatu wilayah tersebut. Penduduk juga bisa diartikan setiap orang atau kumpulan orang yang berada di suatu wilayah dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku serta saling berinteraksi. Dua pengertian penduduk ini sebenarnya memiliki makna yang sama, intinya bahwa penduduk itu diikat oleh peraturan hukum yang berlaku di wilayah yang ada di masing-masing tempat, dan mereka membentuk sebuah kumpulan yang kita namakan sebagai penduduk atau warga. Kemudian semua dinamika kependudukan itu dipelajari dalam satu ilmu yang namanya demografi. Mari kita lihat karakteristik penduduk yang berikutnya, bahwa untuk mengetahui data kependudukan yang ada, beberapa sumber data kependudukan dapat kita peroleh melalui tiga cara ini. Yang pertama adalah sensus penduduk, yang kedua registrasi penduduk, dan yang ketiga survei penduduk. Kita akan bahas satu persatu mulai dari sensus penduduk. Sensus penduduk artinya pencatatan seluruh penduduk secara serentak dengan tujuan utama untuk mengetahui jumlah penduduk, persebaran, dan karakteristik penduduk tersebut. Oleh karena itu, setiap negara dalam jangka waktu tertentu selalu melaksanakan sensus penduduk atau pencatatan atau istilahnya cacah jiwa. Di Indonesia, sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun dan diselenggarakan oleh pemerintah melalui lembaga yang kita kenal dengan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi tujuan utama dari sensus adalah menghitung jumlah penduduk yang ada dalam negara tertentu pada suatu waktu tertentu. Berkaitan dengan sensus penduduk ini, ini adalah gambar proses sensus yang sedang berlangsung. Dua orang petugas mewawancarai atau menanyakan data kepada salah satu warga di suatu daerah, dan mereka akan menuliskan apa yang dijawab dari warga atau penduduk yang diwawancarai. Nah, kemudian sensus penduduk sendiri memiliki tiga dimensi. Yang pertama, pencatatan menyeluruh terhadap semua orang, artinya semua orang yang tinggal di suatu wilayah atau negara wajib dicatat dan didata tanpa terkecuali, kecuali warga negara asing yang sedang berada di negara yang mengadakan sensus itu tidak termasuk yang didata. Kemudian yang kedua, dilaksanakan pada waktu tertentu. Artinya apa? Sensus hanya dilaksanakan pada waktu tertentu. Kalau di negara kita memang sudah ditetapkan setiap 10 tahun sekali. Kemudian yang ketiga, mencakup suatu wilayah. Artinya suatu lingkup sensus atau ruang lingkup sensus harus meliputi suatu wilayah administratif tertentu. Dalam hal ini adalah batasan administratif satu negara. Berarti kalau di Indonesia secara serentak wilayahnya dari Sabang sampai Merauke itu dilakukan sensus penduduk. Jadi tiga hal itu yang merupakan dimensi dari sensus. Kemudian kita mengenal ada dua macam sensus,
yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Sensus de jure artinya pencaratan yang dilakukan terhadap penduduk yang bertempat tinggal di daerah atau tempat yang diadakan pencatatan sesuai identitas kependudukan yang dimiliki. Artinya kalau seseorang, misalnya saya tinggal di Kota Semarang, maka saya akan dicatat oleh petugas yang menyensus di Kota Semarang. Kemudian kalau sensus de facto artinya pencatatan yang dilakukan terhadap penduduk yang tinggal di suatu daerah pada dilakukan pencatatan. Konkretnya misalnya pada saat saya pergi ke Jogja, padahal saya warga Semarang, dan di Jogja sedang dilakukan sensus, maka di Jogja itu saya juga dicatat oleh petugas sensus yang ada di sana. Itu bedanya sensus de jure dan de facto. Selanjutnya, metode sensus. Sensus penduduk metodenya bisa canvasser atau householder. Canvasser artinya sensus penduduk dengan cara petugas sensus mencatat identitas dan mengisi daftar pertanyaan sesuai dengan jawaban dari penduduk. Berarti yang mengisi adalah petugasnya. Sedangkan kalau sensus householder itu sensus penduduk dengan cara memberikan daftar isian kepada setiap kepala keluarga atau kepala rumah tangga supaya mereka mengisi. Nah, untuk sensus householder ini biasanya diterapkan di negara-negara yang penduduknya tingkat pendidikannya sudah relatif tinggi. Sebaliknya untuk canvasser itu di negara yang rata-rata penduduknya masih berpendidikan rendah. Itu. Apa sebenarnya kegunaan sensus itu? Yang pertama adalah mengetahui seluruh jumlah penduduk dalam satu negara. Pada tahun 2020 kemarin, Indonesia juga melaksanakan sensus, tetapi sedikit terhambat karena pada awal bulan Maret Indonesia mulai terdampak adanya pandemi, sehingga keikutsertaan warga negara kita menjadi sedikit terganggu meskipun sensus itu dilaksanakan secara online, yaitu kepala keluarga mengisi daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS melalui link yang ada. Itu tujuannya ya, mengetahui keseluruhan jumlah penduduk. Yang kedua, mengetahui persebaran penduduk. Artinya Indonesia karena negaranya sangat luas dan berbentuk kepulauan, apakah persebarannya sudah merata atau belum. Yang ketiga, memperoleh informasi tentang migrasi penduduk, baik perpindahan masuk dari negara lain atau keluar ke negara lain, atau antar wilayah di dalam cakupan wilayah Indonesia sendiri, itu bisa terjadi migrasi kependudukan. Yang keempat, mengetahui karakteristik penduduk, baik tingkat pendidikannya, agamanya, jenis kelaminnya, dan umurnya. Itu juga menjadi cakupan untuk pendataan dalam sensus penduduk. Nah, khusus untuk komposisi penduduk ini nanti akan kita bahas pada video yang kedua. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu registrasi penduduk ya. Apa itu registrasi penduduk? Yaitu proses pencatatan oleh pegawai pemerintah yang terkait dinamika kependudukan. Bisa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan perubahan pekerjaan yang dilakukan secara rutin. Artinya setiap jangka waktu, bisa harian, bisa mingguan, itu dicatat oleh pegawai pemerintah berdasarkan apa? Berdasarkan laporan dari penduduk itu sendiri. Maka namanya disebut sistem pasif, karena tidak ada petugas yang mendatangi mengapa bercerai, mengapa melakukan pernikahan dan sebagainya, atau kapan dilakukan pernikahan, itu tidak didata oleh pemerintah jika penduduk sendiri tidak melaporkan. Ya, itu bedanya registrasi dengan sensus. Kalau sensus itu sistemnya aktif, ada petugas yang mencatat ke masing-masing penduduk, sedangkan kalau registrasi sifatnya pasif, yaitu penduduk sendiri yang mencatatkan ke kantor pemerintah. Kemudian apa masalah-masalah yang muncul dalam registrasi kependudukan? Rata-rata penduduk Indonesia yang masih berpendidikan rendah, tingkat kesadarannya itu masih kurang ya. Kurangnya kesadaran warga tentang pentingnya tertib administrasi. Contoh misalnya ada anggota keluarga yang barusan melahirkan, tetapi maaf tiba-tiba bayi yang baru lahir itu langsung meninggal misalnya. Biasanya pihak keluarga tidak melaporkan, ya, mungkin karena dianggap
belum atau tidak perlu untuk dicatatkan, sehingga itu namanya kurang sadar. Terus nomor 2 itu jarak. Kendala jarak tempat tinggal dengan kantor pemerintahan itu kadang juga menjadi masalah. Ada yang harus jalan kaki beberapa jam, bahkan beberapa hari, begitu kan cukup repot. Terus yang ketiga, pencatatan hanya berlaku bagi warga yang berstatus de jure, artinya orang yang bukan warga setempat mungkin tidak akan mencatatkan ke pemerintah yang bersangkutan supaya ditulis bahwa ada kelahiran, karena memang menyadari orang atau keluarga tersebut bukan warganya. Contoh misalnya ada orang yang bepergian, kemudian pas hari kelahiran, kan saat itu dia tidak akan melaporkan di tempat lokasi melahirkan. Nah, ini kemudian menjadi masalah juga. Nah, sekarang yang terakhir itu survei penduduk atau SUPAS ya. Panjangannya survei penduduk antar sensus. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel atau hanya mencacah sebagian penduduk. Ya karena ini survei ya tidak semua penduduk dicatat, hanya diambil beberapa sampel yang nanti akan digeneralisasi itu mewakili keseluruhan. Apa kelebihan dari survei penduduk? Yang pertama, dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan penyelenggara survei itu. Terus yang kedua, data yang diambil sesuai kebutuhan survei. Yang ketiga, data yang dikumpulkan lebih lengkap dan rinci. Misalnya ingin mengetahui sampai kepada tingkat penghasilan dari masing-masing keluarga, itu juga bisa dilakukan melalui survei. Jenis pekerjaan dari yang pekerjaan utama sampai sambilan, semuanya tercatat oleh penyelenggara survei. Dan yang keempat itu adalah penghematan baik waktu, biaya, dan tenaga, karena hanya beberapa warga yang diambil sampel, ini akan lebih efisien baik dari waktu, biaya, dan tenaga. Demikian materi yang saya bisa sampaikan melalui video kali ini. Untuk selanjutnya kita nanti akan membahas topik komposisi penduduk dan karakteristiknya. Silahkan tunggu video saya untuk topik berikutnya nanti. Dan kali ini saya cukupkan. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.